Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Lisa Dewi Wardani, Suci Ratna Sutari, dan Danang Prakoso akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang membaca dan analisis wacana pesan tersurat. Pengertian wacana. Wacana berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna ucapan atau tuturan. Wacana adalah salah satu kata yang banyak disebut seperti halnya demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Ada yang mengartikan wacana sebagai unit bahasa yang lebih besar dari kalimat. Ada juga yang mengartikan sebagai pembicaraan. Wacana merupakan satuan bahasa di atas tataran kalimat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam konteks sosial. Sejarah diskurs analisis muncul sebagai reaksi terhadap linguistik murni yang tidak bisa mengungkap hakikat bahasa secara sempurna. Linguistik cenderung lebih terpaku pada unit mikro dari sistem kebahasaan, seperti imbuhan, kata, frase, klausa, dan kalimat, dan kurang memberikan perhatian terhadap konteks penggunaan bahasa. Makna seringkali tidak bisa dipahami secara komprehensif dalam kata, klausa, atau kalimat yang dipisahkan dari konteksnya. Wacana dalam ranah sosiologi menunjuk terutama pada hubungan antara konteks sosial dari pemakaian bahasa. Sedangkan dalam pengertian linguistik, wacana adalah unit bahasa yang lebih besar dari kalimat. Definisi diskurs analisis itu sendiri dapat sangat bervariasi. Seperti halnya pendefinisian diskurs, teori tentang definisi diskurs analisis sangat beragam, tergantung pada sikap epistemologis dari para ahli bahasa yang mengemukakan teori tersebut. Diskurs analisis merupakan studi tentang bahasa atau penggunaan bahasa. B. Kerangka pijakan epistemologis. Ringkasan Erianto 1974 dari Muhammad A. S. Hikam 1958 menyederhanakan berbagai macam pendekatan diskurs analisis ke dalam 3 pandangan utama, yaitu positivisme empiris, konstruktivisme, dan kritis. 1. Positivisme empiris meletakkan dasar pemikiran mereka pada anggapan bahwa bahasa merupakan medium komunikasi belaka. Menurut aliran ini, bahasa semata digunakan untuk menyampaikan ide, perasaan, serta melakukan persuasi-persuasi. Penggunaan bahasa dapat dilakukan tanpa kendala atau distori selama pernyataan yang dilontarkan bersifat logis dan memenuhi kaidah-kaidah sintaksis, semantik, serta mengacu pada data-data empiris. Analisis wacana dimaksudkan untuk menggambarkan tata aturan kalimat, bahasa, dan pengertian bahasa. Wacana lantas diukur dengan pertimbangan kebenaran atau ketidakbenaran menurut sintaksis dan semantik. 2. Pandangan konstruktivisme disebut juga dengan paham fenomenologi. Pandangan ini menentang pemahaman bahasa oleh aliran positivisme atau empirisme yang memisahkan subjek dari objeknya. Aliran konstruktivisme justru melihat peran penting subjek dalam pembentukan wacana. Ia dapat menentukan ke arah mana wacana itu berkembang karena ia dapat melakukan kendali atas apa yang ia nyatakan, apa yang ia maksud, dan bagaimana maksud itu diutarakan. Paradigma ini diwarnai oleh ucapan-ucapan yang memiliki tujuan. Pembicara melakukan pembentukan diri dan mengungkapkan jati dirinya melalui ucapan-ucapan, karena setiap ucapan yang dilontarkan pada dasarnya merupakan upaya membangun makna. Paradigma ini merupakan mengungkapkan maksud tersembunyi dari sebuah wacana yang dibentuk dan dari ucapan-ucapan atau pernyataan-pernyataan dari si pembicara yang berkaitan erat dengan jati dirinya. 3. Pandangan kritis. Pandangan kritis menganut post-strukturalisme yang lahir sebagai koreksi terhadap paham konstruktivisme yang kurang sensitif pada proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis atau institusional. Paradigma ini begitu kental menerapkan teori wacana milik Foucault, di mana wacana dipandang sebagai medium untuk melakukan dominasi dan menyebarkan kekuasaan. Hal ini yang kemudian membentuk jenis-jenis subjek dalam wacana dan perilakunya. Pandangan kritis tidak menitik beratkan analisis bahasa pada kebenaran atau ketidakbenaran struktur bahasa, tetapi pada tatanan kekuasaan, tahap pembentukan, dan reproduksi makna.
Individu-individu bukanlah subjek netral yang bisa dengan bebas membentuk penafsiran sesuai dengan pikirannya, karena sangat tergantung pada kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. D. Karakteristik penting analisis wacana kritis. 1. Tindakan. Prinsip pertama, wacana dipahami dengan sebuah tindakan atau action. Di sini, diskurs atau wacana dilihat sebagai sebuah bentuk interaksi. Aktivitas penggunaan bahasa oleh seseorang tidak dipandang secara tertutup seperti orang yang sedang mengigau atau terhipnotis, di mana mereka tanpa sadar berbicara pada dirinya sendiri. Namun, penggunaan bahasa oleh seseorang memiliki tujuan untuk berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Interaksi ini memiliki tujuan untuk membujuk, mempengaruhi, mendebat, dan sebagainya. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan bahasa atau berwacana memiliki tujuan tertentu dan dilakukan secara sadar dan terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran. 2. Konteks. Analisis wacana kritis melihat bahasa sebagai satu kesatuan dengan konteks yang melatar belakangi pembentukannya. Wacana diproduksi, dimengerti, dipahami, dan dianalisis berdasarkan konteks tertentu. Titik perhatian dari analisis wacana adalah menggambarkan teks dan konteks secara bersama-sama dalam suatu proses komunikasi. Namun tidak semua konteks dianalisis, hanya yang relevan dan memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan wacana dan penafsirannya yang diungkap seperti partisipan, latar belakang pewawancara, etnis, jenis kelamin, umur, kelas sosial, pendidikan, agama, dan banyak hal lain. 3. Historis. Nilai historis merupakan salah satu faktor yang menentukan sebuah wacana agar dapat dengan mudah dimengerti. Salah satu aspek penting untuk bisa mengerti teks adalah dengan menempatkan wacana itu dalam konteks historis tertentu. Misalnya, wacana tentang awal Orde Reformasi. Mengapa gaya bahasa yang digunakan demikian? Mengapa pemilihan katanya demikian? Dan dilihat dari latar belakang historis kapan wacana ini dibuat. 4. Kekuasaan atau power merupakan salah satu elemen penting yang menjadi perhatian analisis wacana kritis. Sebuah wacana tidak terbentuk dengan sendirinya secara alamiah dan netral. Ia merupakan bentuk dari pertarungan kekuasaan, seperti kekuasaan laki-laki atas perempuan dalam tema seksisme, kekuasaan kulit putih atas kulit hitam dalam tema rasisme, dominasi kelas atas pada kalangan kelas bawah, dan lain sebagainya. Salah satu ciri kekuasaan dalam wacana adalah kontrol satu atau kelompok orang terhadap satu atau kelompok orang lain, baik secara fisik maupun tidak. 5. Ideologi. Salah satu teori klasik tentang ideologi yang paling kental mempengaruhi diskurs analisis adalah tanggapan, di mana ideologi dibangun oleh kelompok yang lebih dominan untuk mereproduksi dan melegitimasi dominasi mereka. Wacana merupakan cerminan dari suatu ideologi. Van Dijk menjelaskan praktis pemaksaan ideologi dengan apa yang disebut sebagai kesadaran palsu. Dalam praktik ini, kelompok yang lebih dominan menggiring opini publik lewat kampanye di media, persuasi langsung, dan lain sebagainya. Hingga terjadilah manipulasi ideologi terhadap kelompok yang tidak dominan. Misalnya, citra yang melekat terhadap salah satu agama sebagai biang kerusuhan merupakan hasil dari praktis manipulasi ideologi. Dalam tatanan ini, analisis wacana kritis tertarik untuk membangun kembali kesadaran masyarakat dan memberikan pandangan yang lebih luas atas apa yang selama ini membuai atau bahkan membodohi mereka. Pengertian pesan tersurat. Pesan tersurat adalah pesan yang disampaikan oleh seseorang secara langsung tanpa isyarat apapun, baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Contoh pesan tersurat. Yang pertama, aku suka makan durian. Yang kedua, Gaida memiliki wajah yang cantik. Yang ketiga, Indonesia adalah negara yang letaknya dekat dengan garis khatulistiwa. Yang keempat, Ganis sosok yang periang dan gemar bercanda. Kesimpulan,
Istilah wacana berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna ucapan atau tuturan. Kata wacana adalah salah satu kata yang banyak disebut seperti halnya demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Seperti halnya banyak kata yang digunakan, kadang-kadang pemakai bahasa tidak mengetahui secara jelas apa pengertian dari kata yang digunakan tersebut. Ada yang mengartikan wacana sebagai unit bahasa yang lebih besar dari kalimat, ada juga yang mengartikan sebagai pembicaraan. Kata wacana juga banyak dipakai oleh banyak kalangan, mulai dari studi bahasa, psikologi, sosiologi, politik, komunikasi, sastra, dan sebagainya. Wacana merupakan satuan bahasa di atas tataran kalimat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam konteks sosial. Satuan bahasa itu dapat berupa rangkaian kalimat atau ujaran. Wacana dapat berbentuk lisan atau tulis. Sekian yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Semoga ilmu yang kami sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.